Tempo hari ada ide dari rekan kita Bang Utu Hasibuan supaya toga ini toga itu yang dia punya toga khusus advokat dari Pradi gitu loh. Nah, ini gimana tanggapannya ini? Begini, kalau soal toga khusus untuk gagah-gagahan misalnya di jalan, tapi setelah saya klik di internet, toga yang didesain itu ternyata kalau lihat film-film Star Wars itu ada. Iya. Di film Star Wars itu ada. Bisa diklik itu, ada di Star Wars. Saya kasih tahu teman-teman kalau suka nonton itu dan klik aja atribut Star Wars dengan kata kunci atribut Star Wars akan muncul itu warna. Dan itu ada. Tapi kembali ke masalah hukumnya. Kalau toga sidang itu bukan sesuatu yang buat mainan loh. Sifat sakralnya itu ada dan rujukannya juga ada. Yang saya rasa lucu itu mengenai toganya yang kantong di belakang itu yang saya masih tanda tanya. Warna biru. Ada kantong belakang itu cara ngambil sesuatu yang ditaruh di belakang itu seperti apa nanti? Taruh masker kali. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Khalil Channel. Kali ini kami dari Herman Khalil Channel akan mengupas tentang rancangan undang-undang advokat yang sudah masuk prolegnas dan dalam waktu dekat ini akan dibahas di DPR RI. Nah, rancangan undang-undang advokat ini dulu ketika saya masih ikut pansusnya di DPR, rancangan undang-undang ini konsepnya multibar. Artinya apa? Artinya dia tidak wadah tunggal lagi seperti undang-undang advokat yang lalu. Nah, kali ini hadir di hadapan kami advokat senior ya, yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia. Beliau telah lama malam melintang di organisasi advokat, mulai dari Kadin, Pradi sampai ke AI, dan beliau terlibat langsung di dalam peristiwa-peristiwa pembuatan undang-undang advokat pada waktu itu di zamannya almarhum Bang Buyung Nasution. Nah, ini kali ini kami mewawancarai Bapak Petrus Balapatiora. Selamat jumpa Pak, salam COVID-19 dulu Pak Petrus. Siap Pak Herman. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Jadi Pak Petrus ini saya tahu persis ya karir beliau sebagai advokat mulai dari MBH Jakarta sampai dia menjadi seorang profesionalisme sendiri ya. Jadi pengabdiannya di dalam dunia lawyer sangat luar biasa. Nah gini Bang Petrus ya. Tempo hari pemerintah bersama DPR ya, ketika Menteri Yasona Lawli ya hearing di DPR ya, itu ada pembicaraan rencana untuk membahas undang-undang advokat. Nah, undang-undang advokat ini akan dibahas di DPR ya, khususnya akan dibentuk panja apakah pansus nantinya. Kalau dulu zaman saya waktu DPR itu pansus. Nah, mungkin sekali ini apakah panja apa pansus. Nah, di rancangan undang-undang advokat ini Pak Petrus, dulunya ketika zaman saya waktu itu dia konsepnya multibar ya, multibar. Jadi semua organisasi advokat akan disaring di dalam undang-undang ini ya. Saya minta tanggapan Pak Petrus ya dengan konsep undang-undang ini. Ada beberapa teman yang organisasi lain yang tidak suka ada konsep multibar ini. Lagi saya minta pandangan Pak Petrus sebagai advokat senior tentang rancangan undang-undang ke depan ini, gimana? Baik. Terima kasih Pak Herman yang sudah membuat Herman Khalil Channel. Jadi konsep rancangan undang-undang advokat yang sudah dirancang sebagai multibar itu adalah sejalan dengan dinamika dunia advokat. Mengapa saya katakan begitu?
Kalau para praktisi membaca mengenai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi advokat, saya ingin menjelaskan, saya sangat memahami. Tahun 35, organisasi advokat pertama itu di Solo oleh Besar Mertokusuma. Menyusul sampai ke sini bentuklah Peradin. Peradin, lalu dari tahun 76 sampai 85 ada Peradin. Kemudian 10 November tahun 85 di Hotel Indonesia dibentuklah yang namanya IKADIN. Ya. Ikatan Advokat Indonesia, yang pada waktu itu dikatakan ingin menjadi wadah tunggal. Kemudian Kongres atau Munas IKADIN di Ancol, saya ingat persis. Saya waktu itu asisten dari Pak Maruli Simarangkir. Ketika itu yang mimpin sidang di atas adalah Pak Haryono Citosubono, Pak Maruli Simarangkir, dan Pak Yan Apur. Kami di deretan kursi bawah itu, kebetulan yang dulu di depan itu saya masih ingat Ibu Stella Lewarisa, Maria, Ibu Siti Jaitunur. Kami yang satu deret itu ada Palmer, Tommy Siotang, saya. Ketika masih dalam pemandangan umum yang mengarah kepada wadah tunggal, ya, timbullah keributan di situ. Keributannya apa? Kami satu deret itu Palmer Situmorang pecahkan gelas di situ. Bubarlah semua. Ketika bubar, ya, rombongan waktu itu ada Pak Hakim Simamora, Pak Yan Apul, Pak Gani Jemat, langsung pindah ke hotel di sebelah di Putri Duyung, mendeklarasikan yang namanya AI. Itu sejarahnya. Dalam perkembangan, IKADIN itu tidak menampung semua advokat. Dia membedakan advokat SK Menteri dan advokat SKPT. Maka muncullah almarhum Haji Termasuk saya dulu SKPT itu. Muncullah almarhum Haji Indra Sanulubis, membentuklah IPHI. Sekarang Kapolda. Bersama dulu almarhum Bang Ajis Balma dari Balang itu, dari Balang, Surabaya. Ajis itu. Ya. Muncullah Ajis Balmar, Pak Solikin dan kawan-kawan. Semua teman-teman saya kenal. Nah, ketika dibentuk, ya, berjalanlah organisasi itu, pecahlah IKADIN menjadi AI, lalu ada IKADIN sendiri. IKADIN waktu kita munas di Balikpapan, pecahlah di situ. Pecah lagi itu ya. Pecah IKADIN di Balikpapan. Antara Oto dengan Teguh Samudra dan Mulai Lubis. Saya ini pelaku semua, saya ikut semua. Di Balikpapan, bahkan ketika pemilihan, kamilah yang mendapat kuasa. Saya waktu itu ada teman dari Tarakan pulang, dia bilang, Petrus, karena kau dari Jakarta Selatan sudah 25 orang, kau pakai suara dari Tarakan. Saya memilih Oto. Teman-teman Teguh Samudra, Mulai Lubis, dengan yang Ramlon segala macam yang dari Malang itu, almarhum yang sudah meninggal itu, mereka pindah ke Hotel Bahagia atau apa, Nyur Melambai di sebelahnya, langsung deklarasikan. Waktu itu ada Bang Ronggor juga, Ronggor Huta Galung, mendeklarasikan IKADIN juga. Maka tumbuhlah semua. IKADIN jadi 2. Dan belakangan semua organisasi model IPH jadi 2. Mengapa saya ceritakan perpecahan-perpecahan organisasi ini? Itulah karakter organisasi profesi advokat yang tidak mungkin bersatu. Perkembangan terakhir misalnya Peradi awal-awalnya hanya 3. Tapi coba Anda klik di website, di Google segala macam, dan bahkan sudah diakui oleh pengadilan tinggi dengan pelantikan, sudah ada 6. Terakhir ada pelantikan di Semarang, ada Peradi yang jumlahnya 3 peserta itu, dilantik juga, dan kebetulan saya juga hadir. Jadi 6. Terakhir satu di Semarang itu, ketika saya datang ke sana, barengan waktu itu pelantikan ada Ferrari, ada KAI, ada IKADI, ada Peradi. Saya tanya Ferrari ada lagi ya? Oh, yang Mas Teguh ya? Peradi ya. Jadi sekarang tumbuhnya organisasi advokat itu hampir 40. Dan semua legalitasnya diakui. Diakuinya di mana? Pertama, diakui karena adanya surat edaran atau surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073. Betul. Tahun 2015. Mengapa terbitnya surat Ketua Mahkamah Agung itu bertolak dari putusan Mahkamah Konstitusi 109.
Saya waktu itu mewakili KAI ikut bersidang. Waktu itu Peradi meminta supaya hanya satu-satunya. Kita intervensi. Mahkamah Agung dalam putusan dipertimbangkan mengatakan organisasi yang diakui adalah KAI dan Peradi. Berjalan sekarang. Jadi sekarang kalau semua organisasi begitu banyak dan mengapa semua dianggap eksis? Terbukti di mana? Ketika mereka melakukan pendidikan, pelatihan, ujian, dan mengajukan penyumpahan diterima pengadilan tinggi, maka eksistensinya di situ. Sekarang orang mau bersidang, hakim tidak pernah tanya, Saudara Petrus dari KAI atau Peradi, cukup tunjukkan berita acara. Bas. Begitu saya tunjukkan bas saya tahun 87, hakim langsung bilang, Pak, saya masih mahasiswa ya Pak, nggak apa-apa, tapi kan karena Bapak duduk di atas yang ketok-ketok palu ya sudah, kami ikut saja. Jadi kalau ada ide wadah tunggal sekarang, lupakan. Itu mimpi. Kenapa? Bertumbuhnya organisasi advokat begitu banyak, maka tawaran apa yang saya sarankan? Pertama, biarkan itu menjadi multibar, tetapi semua, pertama, baik ujian, pendidikan, semua kurikulumnya satu. Karena semua advokat itu sebagian besar juga dosen kok. Mengajar. Yang tahu kurikulum semua. Jadi pendidikan, ujiannya satu. Lalu kalau sudah menjadi advokat, semua penindakan, pelanggaran kode etik atau kejahatan. Satu kode etik kejahatan yang dilakukan oleh advokat dalam profesi cukup satu kode etik. Dengan apa? Dibuat kode etiknya. Misalnya kita memilih para hakim, di Dewan Kehormatan. Contoh saya di Dewan Kehormatan Asosiasi Kurator. Kita buat semacam pedoman mengadili para anggota. Misalnya begini, dari sekian banyak organisasi advokat itu, masing-masing misalnya mengirim kuotanya berapa? 3 orang yang duduk dalam majelis. Jadi katakanlah mau 30 organisasi, mungkin kirim masing-masing satu, sehingga dalam majelis kehormatan itu ada 30. Dari masing-masing 30 hakim atau anggota Dewan Kehormatan itu dibuatlah kesepakatan. Seandainya pengaduan dari organisasi A yang mengadukan anggotanya itu anggota A, maka majelis yang Dewan Kehormatan yang berasal dari organisasi A dimohon mengundurkan diri. Itu dia. Ada konflik interest. Ada konflik interest. Kalau bukan anggotanya atau karena misalnya mereka satu kantor walaupun lain organisasi. Yang penting majelis harus mengumumkan bahwa potensi konfliknya ada, maka mengundurkan diri. Itulah etika yang kami pakai selama saya mengadili beberapa kurator. Kami menyatakan bahwa saya konflik dengan teman ini. Dulu kami membela perkara ini dan perkara ini kami sama-sama diakini. Itu nggak boleh. Jadi solusi yang ditawarkan, pendidikannya merupakan satu, kurikulumnya dibuat, ujiannya boleh dibuat bersama, kode etiknya sama. Organisasi mau pungut uang, mau istilahnya uangnya banyak sehingga bisa buat perlombaan logo, perlombaan segala macam, monggo. Kalau mau organisasinya sudah banyak duit, mau umumkan punya gedung, sudah perlombaan logo segala macam, bebas silakan. Atau mau buat jubah untuk istilahnya pembeda kalau kegiatan organisasi, monggo. Jadi kalau saya biarkan ini berjalan dan sesuai dengan pendapat Menkumham Pak Yasona, saya pernah melihat videonya, bahwa tidak mungkin dalam situasi sekarang menjadi single bar. Kenapa? Karakter organisasi advokat itu memang tidak memungkinkan. Kenapa? Saya kasih gambaran tadi. Ikadin dulu seperti apa? Pecah. Ikadin pecah di Ancol menjadi apa? AI. Toko-tokonya Pak Gani Jemaat. Dan waktu itu saya ikut, saya masih asisten, saya masih belajar, Pak Gani Jemaat, Pak Yan Apul, Pak Victor Sibarani, kelompoknya di sana. Begitu pecah, besoknya diterima waktu itu oleh Pak Ali Said dan Pak Ismail Saleh. Pak Ali Said Menteri Kehakiman, Pak Ismail Saleh Jaksa Agung. Jadi semua saya tahu. Jadi kalau sekarang orang bermimpi bahwa single bar supaya mengontrol mutu, mimpi kali. Coba dibuka list organisasi mana yang banyak ditangkap. Saya punya data, ada semua. Tapi itu kan teman-teman kita. Biarkanlah itu. Jadi kalau mengenai adanya single bar itu lupakan. Jadi cukup kode etiknya satu. Misalnya semua bermusyawarah,
masing-masing organisasi. Materi pendidikannya satu. Ya, ujiannya boleh serentak, ya. panitia ujiannya boleh duduk bersama, memeriksa soal tanpa melihat siapa yang mengerjakan, lembar jawabannya dikasih kode tutup, tidak tahu namanya, periksa, kasih nilai. Ya toh? Kemudian dari situ semua para advokat atau organisasi advokat mengirim siapa yang pantas dulu di Dewan Kehormatan, dan ada sekretariat yang membawa sekretariat Dewan Kehormatan itu untuk menerima pengaduan. Kejahatan profesi itu kan kalau kita bilang, wah, aduh, orang awam sih tidak ngerti, tapi kita yang tahu kapan pengacara ini buat curang juga kita tahu semua. Nah, itulah. Terus gini, Bang Petrus, jadi kemarin tempo hari ada ide dari rekan kita Bang Utu Hasibuan supaya toga ini, toga itu yang dia punya toga khusus advokat dari Pradi gitu loh. Ini gimana tanggapannya nih? Begini, kalau soal toga khusus untuk gagah-gagahan misalnya di jalan, tapi setelah saya klik di internet, toga yang didesain itu ternyata kalau lihat film-film Star Wars itu ada. Di film Star Wars itu ada. Bisa diklik itu, ada di Star Wars. Saya kasih tahu teman-teman kalau suka nonton itu dan klik aja atribut Star Wars dengan kata kunci atribut Star Wars akan muncul itu warna. Dan itu ada. Tapi kembali ke masalah hukumnya. Kalau toga sidang itu bukan sesuatu yang buat mainan loh. Sifat sakralnya itu ada, dan rujukannya juga ada. Teman-teman bisa membaca di pasal 230 dan 231 KUHP. Jelas. Yang bunyinya begini: atribut kelengkapan persidangan akan diatur dengan keputusan menteri. Keputusan menteri mengatur masalah itu, di mana rujukannya PP 27 tentang pelaksanaan KUHP. Di dalamnya dijabarkan oleh Menteri Kehakiman di pasal 1 bunyinya begini: Peraturan Menteri Kehakiman nomor 6 tahun 83 tanggal 9 Desember 83. Bunyinya begini: atribut toga kelengkapan persidangan yang dipakai oleh hakim, jaksa, pengadilan, warna dan ukurannya ditetapkan dengan peraturan menteri sebagai berikut. Di situ ada gambarnya. Kancingnya 17. Jelas itu. Kancingnya 17. Di sini ada 17. Nah, di sini lipatan belakang ini toga kita juga ada. Jadi lipatan belakang itu gak pakai kantong. Jangan garang-garang. Dan kantongnya begini. Saya mau tahu kantong di belakang itu praktisnya gimana? Mau isi sesuatu lalu mengambilnya bagaimana caranya? Buka dulu baru ngambil. Ini aneh-aneh saja. Kantong yang ada itu di samping untuk memasukkan sapu tangan atau HP. Tapi kalau kantong di belakang, logikanya saya kurang nyambung. Kedua, ada warna-warna biru apa gitu. Kalau warna biru lo pakai di tun, hakim tun bisa marah. Tersinggung deh. Gitu. Sejak kapan kau jadi hakim tun katanya? Itu nggak bisa. Jadi ya lomba-lomba sih boleh-boleh saja kalau sekedar berbagi duit kepada desainer lah gitu. Boleh. Jadi ada aturannya, Pak. Jadi kalau ada diatur. Jadi begini, kalau mereka berani pakai di pengadilan, dan kalau saya lihat, saya akan kasih tahu hakim, ini sudah menghina pengadilan. Sudah contempt of court, menghina loh. Suasana di persidangan begini. Semua orang yang hadir di pengadilan mau masuk atau meninggalkan ruang sidang, mengapa harus berdiri dan menundukkan kepala? Itu bukan hakim yang minta. Betul. Sakralnya ada. Di mana diatur? Baca pasal 317 KUHP. Yang intinya begini: setiap orang dalam ruang persidangan harus menaruh hormat kepada hakim. Betul. Itu makanya hakim itu junior saya di kampus. Ya saya berdiri pun harus nunduk. Jadi bukan karena saya takut sama dia. Tetap aja dia yang mulia dipanggil. Dia yang mulia, dia tetap panggil. Walaupun junior saya, teman, bahkan kami di luar main bola sama-sama. Tapi kalau dia di atas pakai jubah itu, saya juga jubahnya lain kan. Tidak bisa. Jadi jubah itu bukan hanya untuk gagah-gagahan. Kalau gagah-gagahan misalnya begini naik motor di tengah jalan pakai itu boleh. Atau misalnya kalau ada acara organisasi lalu kita datang, oh ini organisasi A, ini organisasi B, kita bisa tahu, oh ini teman. Tapi secara pribadi kan kita kan teman semua, tapi hanya membeda saja. Dia datang dengan wajah misalnya Pradi, ini organisasi, silakan saja. Jadi
Yang saya rasa lucu itu mengenai toganya yang kantong di belakang itu yang saya masih tanda tanya. Warna biru. Ada kantong belakang itu cara ngambil sesuatu yang ditaruh di belakang itu seperti apa nanti? Tuh taruh masker kali. Itulah. Ya, lucu. Jadi artinya nggak boleh ya melanggar ketentuan undang-undang ya. Sepanjang peraturan itu belum dicabut, Masih tetap berlaku. masih tetap berlaku. Rujukannya apa? Sepanjang KUHP itu masih berlaku, Iya. pasal 230 dan 231 masih berlaku. Jangan utak-utik. Iya. Suruh mereka uji di MK. Betul. Kalau ada pengujian di MK, pasti saya intervensi. Saya berkepentingan pakai Ahlinya Mahkamah Konstitusi. Masih ingat kata-kata Mahkamah Konstitusi? Iya. Ya, no? Kata-kata Ketua Mahkamah Konstitusi ketika saya menguji undang-undang pajak dan terima. Oh, ada peserta diklat ini yang selalu sidang di MK, itu si Petrus itu. Ya, toh? Iya, Di betul. mana pengujian undang-undang pajak itulah saya Iya. memenangkan, dan sehingga Ketua MK waktu kita pusdiklat pilkada itu dibilang, oh ada peserta ini sering sidang di MK tiap hari itu. Itulah. Itu. Demikianlah wawancara kami dengan abang kita, advokat senior, abang kita Petrus Balapationa, yang sehari-hari dia selalu pakai kopiah. Nah, ini ciri khas abang. Ciri khas. Ini. Ini tambahan dalam undang-undang, dalam peraturan Menteri Kehakiman itu disebutkan, ya, toga, sepatu, dan sebaiknya memakai peci. Peci. Ada itu. Nah, ini beliau ini sudah Jadi semua itu ada filosofinya. filosofinya. Ada. Jadi udah pas lah itu bang ya. Pas. Jadi sekali lagi terima kasih bang Oke. atas wawancara ini. Oke. Semoga sehat selalu. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.